Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar cara menganalisis data uji Pirate Sample T-Test. Baik, pengertian uji Pirate Sample T-Test sendiri. Uji Pirate Sample T-Test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji Pirate Sample T-Test umumnya berupa data berskala interval atau rasio, yaitu data kuantitatif. Kemudian uji Pirate Sample T-Test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang uji independen sample t-test. Nah, ini adalah kebalikan dari uji independen sample test. Kalau uji independen sample t-test itu ya untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak saling berhubungan atau tidak saling berpasangan. Nah, kalau ini yaitu saling berhubungan atau berpasangan. Kalau kemarin mungkin kelas eksperimen atau kelas kontrol, datanya tersebut diujikan dengan independent sample t-test. Nah, kalau ini bisa dengan menggunakan hanya satu kelas saja. Yang diujikan adalah pretest. Nah, pretestnya dengan post-testnya, ya, jadi ada hubungannya. Ya. Baik, lanjutkan. Adapun asumsi persyaratan untuk menguji Pirate Sample T-Test, syaratnya adalah data penelitian haruslah berdistribusi normal. Nah, itu harus mutlak ya. Nah, jika data tersebut tidak normal, bagaimana? Nah, berarti jangan sampai dipaksakan dengan menggunakan uji Pirate Sample T-Test ini, tapi penggantinya adalah uji non parametrik dengan uji Wilcoxon ya. Kemudian varian data dalam uji Pirate Sample T-Test ini boleh homogen, juga boleh tidak homogen. Jadi homogen itu syaratnya tidak mutlak ya. Jadi, kalau misalnya tidak homogen pun tidak apa-apa. Kemudian contohnya saya akan analisis data uji Pirate Sample T-Test dengan menggunakan data ini ya. Ini merupakan data hasil tes dari sebuah tes pretest dan post-test, yaitu pembelajaran menggunakan media berbasis PES dalam meningkatkan hasil belajar. Jadi pretest itu tes awal sebelum adanya pembelajaran dengan menggunakan media berbasis PES. Kemudian post-testnya yaitu tes setelah pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis tes. Nah, ini hipotesisnya. Jika misalnya H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test. Artinya tidak terdapat pengaruh penggunaan media pembelajaran. Kemudian H awal itu adanya perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post-test. Artinya terdapat pengaruh media pembelajaran berbasis PES tersebut. Baik, pertama kita akan melakukan uji normalitas ya. Karena syarat untuk uji Pirate Sample T-Test itu harus uji normalitas dulu. Ya, kita masukin data. Oke, pertama kita masuk ke SPSS, ada variable view, ada data view. Kita input dulu variable view-nya. Tulis pretest, test, kemudian bawahnya post-test. Nah, desimalnya dinolkan semua. Ini juga sama, dinolkan semua. Labelnya pretest, post-test. Oke. Kemudian ini menggunakan ya, jadi udah seperti ini. Nah, ini menggunakan scale ya.
datanya scale semua. Setelah itu, setelah seperti ini di input, kemudian data view kita input, ya. Nah, dan seterusnya seperti itu. Setelah kita input semuanya, kemudian kita analisis normalitas, ya. Klik analis, kemudian deskriptif statistik, pilih explore, ya. Jadi tadi kan seperti ini, ya. Awalnya seperti ini, kita masukin semua dengan Ctrl A, masuk sini semua, kemudian pengaturan plotnya, pilih plot normality, kemudian seperti ini, pilih vector level together, kemudian stem, kemudian histogram, klik continue. Setelah kemudian pilih bot, kemudian pilih OK. Nah, hasilnya kita lihat, kita cari hasil normalitas. Nah, ini dia. Ini hasil normalitasnya. Dengan demikian, karena diketahui semua signifikansinya itu di atas 0,05, ya. Misalnya ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,1. Semuanya di atas 0,05. Artinya data dinyatakan normal. Kalau udah dinyatakan normal, maka boleh untuk diuji variate sample t-test, ya. Selanjutnya uji variate sample t-test. Kita keluarin aja. Kita uji variate sample t-test. Nah, ini ya. Kita uji variate sample t-test. Masih menggunakan data seperti yang tadi, ya. Karena data ini dinyatakan normal, kita analis, uji, pilih compare mean, kemudian pilih variate sample t-test. Nah, saya kosongin dulu, ya. Nah, awalnya seperti ini, ya. Awalnya seperti ini. Klik satu-satu, pretest masukin, kemudian post test masukin. Nah, setelah itu option. Nah, ini udah seperti ini, ya, 95%. Ininya exclude case analysis by analysis, continue, kemudian pilih OK. Nah, hasilnya ini ada deskripsinya, ya. Deskripsinya rata-ratanya untuk pretest 54, untuk post test 68, ya. Berarti kan udah dapat diketahui bahwa nilainya aja lebih besar dari post test daripada pretest. Kemudian untuk variate sample korelasinya, signifikansinya itu 0,337, artinya di atas 0,05, ya. Berarti tidak ada hubungan, ya. Tidak ada hubungan antara pretest dan post test. Nah, yang kita cari adalah ini, data ini, hasil uji variate sample t-test, ya. Data ini yang kita cari. Dapat diketahui di sini signifikansinya adalah 0,02. Nah, artinya berarti karena signifikansinya 0,02, artinya di bawah 0,05, ya. Karena asumsinya itu jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, ini kan lebih kecil nih, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan post test. Artinya terdapat pengaruh hasil belajar dengan menggunakan media pembelajaran berbasis PES pada mata pelajaran biologi misalnya. Jadi seperti itu. Juga bisa dilihat berdasarkan T hitung dibandingkan dengan T tabel, ya. Bisa dilihat dengan T hitung dengan T tabel. Nah, T hitung min 3 ini kita bacanya adalah 3, ya. Anggap saja ini 3,83 karena nilainya min ini karena
nilai pretestnya lebih kecil dari post test. Jadi selisih antara pretest dan post test. Jadi menghasilkan nilai min. Tapi kita bacanya positif. Jadi kita dapat diketahui bahwa T hitungnya 3,83. Kemudian DF-nya adalah 12. DF-nya ada 13 ya. Oke. Saya copy paste ke PowerPoint-nya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan. Nah, ini ya hasil yang tadi udah saya copy paste ke sini. Maka dapat dibaca tadi karena ini lebih kecil ya, 0,02 daripada 0,05, artinya berarti terdapat perbedaan ya antara rata-rata hasil belajar pretest dengan post test. Kemudian dilihat dari T hitung juga, ternyata T hitung itu lebih besar daripada T tabel ya. T hitungnya, nah ini T hitungnya 3,93 ya. T hitungnya 3,93 lebih besar dari T tabel. T tabelnya 2,1. Dari mana ini caranya? Kita menggunakan T tabel. Nah, ini ya, rumusnya adalah nilai signifikan dibagi 2. Nilai signifikannya kan 0,05 ya. 0,05 dibagi 2 berarti 0,025. Nah, ini yang jadi patokan. Kemudian DF-nya ada 12 ya. DF-nya tadi diketahui 12 nih. DF-nya ada 12. Mana? Nah, ini. DF-nya 12. Berarti ada di sini. Nah, DF-nya 12. Kemudian apa namanya? Nilai alfa signifikannya 0,025, jadi ada di sini yang dibulatin. Maka diketahui T tabelnya 2,179. Artinya T tabel itu lebih kecil daripada T hitung. Nah, kalau misalnya berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Dapat disimpulkan berarti H0 ditolak, H diterima. Jadi terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar pretest dengan post test. Artinya adanya pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis PES dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran biologi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.